Oke, Ana, tamu kita pada kali ini saudara kita dari Indonesia Timur. Ana apa namanya, Nah? Ana Bobo. Ana Bobo. Ana Bobo. Bobo. Iya, siap. Ada berapa huruf bobonya? 4. 4. Bobo. Jadi Ana sering bobo. Satu hari bobo berapa kali, Ana? Oke, Ana Bobo dari mana, Nah? Dari Kupang NTT. Dari Kupang NTT. Sekarang Ana umurnya Udah 25. 25 tahun ya. Ana Bobo 25 tahun dari Kupang, sekarang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sejak kapan Ana ke Pekanbaru, Nah? Dari 2013 Januari. Januari 2013 ngapain aja? Januari 2013 sekarang 25, berarti umurnya waktu keluar dari Kupang Tamat 16, 17. 17 Om. 17 tahun. Siap. 17 tahun. Sudah merantau ke Pekanbaru. Ngapain aja, Nah? Kok di 17 dari Kupang ke Pekanbaru itu kan dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia itu. Jadi gimana? Anak kok bisa sampai ke Pekanbaru itu gimana ceritanya coba? Saya dikabari kakak saya di Jakarta, kakak sepupu. Dia kerja sama bos. Ada adiknya di sini. Di Pekanbaru Di sini. Pekanbaru. Sini. Jadi Oke. saya dianjurkan untuk datang ke Pekanbaru. Pekanbaru. Begitu dengar, saya langsung tertarik untuk datang. Waktu anak kesini itu udah tamat sekolah? Udah SMA kelas 2, jadi kabur. SMA kelas 2, kabur. Dari Kupang sudah kabur ke Pekanbaru. Jadi saya nginap 2 malam di Jakarta. Ya. Dia bilang nanti berangkat ke Pekanbaru. Jadi saya kan nggak tahu Pekanbaru. Pikir Pekanbaru itu di Jakarta. Oh, rupanya saya dianjurkan naik pesawat lagi. Oh, ini saya mikirnya, oh ini Malaysia ini ndak. Gitu. Jangan-jangan Pekanbaru tak ada di peta Indonesia, Nah ya? Pekanbaru mana itu ya? Sampai Pekanbaru lah baru dikasih tahu. Nggak, kok bisa kabur itu gimana cerita Ana dulu? Apa karena di sana diputusin pacarnya atau gimana kok bisa sampai ke Pekanbaru? Enggak Pak, saya tuh tertarik mau kerja. Mau merantau gitu. Merantau gimana sih rasanya? Di kelas 2 SMA sudah pengen merantau? Siapa? Karena? Kenapa harus merantau? Pengen hidup mandiri dan menyusahkan orang tua. Jadi ketika anak kabur, orang tua tahu? Ya namanya kabur nggak tahu lah orang tua kan? Kalau siap nggak tahu Pak. Jadi kalau setelah kabur ada ngabarin orang tua waktu itu? Udah nyampe Jakarta baru kasih tahu orang tua. Nah, apa kata orang tua Ana setelah kabur? Kaget. Kok, jadi gimana? Kenapa nggak kasih tahu? Kan bisa kita cari solusinya sama-sama. Terus apa lagi kata orang tua? Yang kok tinggalkan sekolah, gimana dengan sekolah? Kita kan sudah bayar. Jadi orang tua di sana kerja apa, Nah? Bapak udah nggak ada, Om. Bapak udah nggak ada. Ana berapa beradik? 4 orang. Ana nomor? 1. Nomor 1. Jadi adik-adik yang 3 lagi di? 2 di Jakarta, 1 di kampung. Di kampung sama ibu? Sama ibu. Sampai di Pekanbaru dulu Ana ngapa aja? Tuh aku kerja di rumah tangga. Kerja di rumah tangga. Iya. Waktu itu pertama kali nyampe di daerah? Rumbai, jalan sekolah. Rumbai di jalan sekolah. Siap. Itu berapa lama di sana? Dari 2013 sampai 2000. Sekitar 2 tahun yang lalu atau sebelum corona kemarin? Sebelum corona. Berarti sampai sekitar tahun 2019 lah ya. Karena kan corona kok nggak salah itu di bulan Maret 2020.
kalau nggak salah. 19 apa 20 gitu. Udah sering pulang kampung? 2 tahun sekali saya pulang, Pak. 2 tahun sekali. Jadi Saya pulang. sekali. Jadi waktu ini kan kabur nih kelas 2 SMA. Iya, Berarti putus sekolahnya. putus, Pak. Tapi dengar kabar nih Ana sekarang kuliah. Siap. Ijazah SMA-nya gimana? Kan saya pulang yang 2018. 2018 pulang lagi. Ya, saya pulang Pulang pas kelas 3 SMA itu ujian. ujian Jadi saya nasional. jadi saya minta sama kepala sekolahnya ikut ujian. Bisa dapatkan ijazah. Kelas 2 kabur ke Pekanbaru, pulang-pulang tinggal ujian nasional. Iya. Ini baru keren namanya. Nah. Orang semua SMA 3 tahun, Siap. Ana cuma 2 tahun. Dol, gimana Dol? Ada ini namanya yang Abdul ini, Siap. SMA-nya 3 tahun. Ana 2 tahun Dol. Jadi sekarang udah semester berapa? Udah masuk 3. Udah semester 3, kuliah di STTP Pekanbaru. SCTP Sekolah Tinggi Teknik Teknologi. Teknologi Pekanbaru Pekanbaru. jurusan. Sistem informasi. Lihat kawan-kawan bahwa Ana ini dari Kupang merantau ke Pekanbaru tujuannya pengen kerja. Siap. Dan begitu setelah perjalanan panjang bekerja di Pekanbaru, kemudian Ana meneruskan perkuliahan. Kuliah ini memang mimpi Ana atau gimana? Memang mimpi dari dulu saya pengen kuliah. Tapi kelas 2 kabur. Jadi gimana? Siap, Pak. Kelas 2 kabur tapi punya mimpi kuliah. Dan ini harus ditiru. Kenapa? Mimpi ternyata penting. Siap. Dan akhirnya kan tercapai. Nah, kalau anak tak bermimpi, mungkin tak bangun dia. Nah, ini Ana hampir lebih kurang 6 tahun 7 tahun ya kerja di rumah tangga. Lebih ya bahkan ya. Kesini pertama kali tahun 13 bulan Januari. 13 Januari selesai kerja di rumah tangga kemarin di tahun 2018-19. 2000 berapa itu? 19. 19 dari 13 ya ke sini. Iya. 13 ke 19 ada sekitar 6 tahunan. Dan boleh Ana cerita pengalaman selama kerja di rumah tangga, kan jauh-jauh ke sini kerja rumah tangga, bisa cerita pengalaman apa yang enak, yang tak enak, coba kira-kira Ana. Banyak yang tidak enak dan ada yang enak. Oke, mau yang enak dulu apa yang tak enak dulu? Yang tak enak dulu. Yang tak enak dulu. Cerita yang tak enak. Kalau mau sedih tak apa-apa. Oke, silakan. Gimana? Apa yang Ana alami, yang Ana rasakan ketika Ana kerja di rumah tangga tapi sisi tak enaknya? Jadi saya kerja di rumah tangga dari 2013. Ada yang saya merasakan pernah ribut sama bos. Bos ini maksudnya sama majikan? Iya, majikan. Oke. Yang anaknya. Oh, sama anaknya majikan. Oke. Jadi ada masalah begitu dia pulang dari tempat kerja, dia mengusir saya. Mengusir saya dari rumahnya. Karena? Pokoknya dalam 1 minggu dia nggak mau bicara sama saya. Penyebab awalnya apa? Sampai tak teguran, sampai ngusir itu? Yang ini yang bos perempuan, kalau bos laki-laki enggak. Yang bos perempuan yang ngusir? Iya. Kenapa? Jadi malam-malam dia ngusir, dia bilang kalau mau kamu pindah aja. Kamu pindah ke rumah mertua saya. Kalau mau tetap kerja sama dia? Iya, jangan di sini. Nah, saya nggak mau karena awalnya itu kan sama dia. Kenapa mesti saya dipindahkan? Begitu saya nggak mau, dia nggak suka. Jadi dia nggak bicara lagi sama saya.
Enggak, kok bisa Ana disuruh pindah itu alasannya apa dari dia waktu itu? Biar saudara dari suaminya yang gantiin saya. Oh, yang kerja di situ. Iya. Akhirnya Ana disuruh pindah ke rumah Rumah mertuanya. mertuanya. Kan saya udah tahu sifat mertuanya bagaimana, makanya saya menolak. Terus Dari situ dia nggak mau. Jadi malam-malam dia usir saya jam 12 malam. dari jalan sekolah Rumbai Jalan sana. enggak, udah pindah mereka di Jalan Pramuka. Oh, jalan Pramuka yang arah ke Danau Buatan Danau sana Buatan. ya? Betul-betul. Jadi dia kasih gaji saya itu dia lemparkan saja dari lantai 1 ke lantai 2. Dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi gaji Yang selama ini saya kerja itu dia ngasih tapi dia buang aja. Oh, Baru saya pilih satu-satu di ya lantai. dikutip satu-satu di lantai. Itu Dari situ saya pesan Grab ke Sudirman. Saya kan nggak tahu, nggak pernah saya keluar. Jadi saya nggak tahu ini saya mau kemana. Jadi saya cari hotel, jadi nginap di Hotel Sabrina. Besoknya saya pesan tiket pulang ke kampung. Oh, setelah dari rumah itu Iya, pesan tiket langsung pulang ke kampung. Sampai di kampung Menjelang 2 bulan, yang bos laki-laki telepon saya. Anjurkan saya sama mertuanya. Mertuanya kan orang tua dari bos laki-laki. Dia suruh saya tempatkan di orang tuanya. Saya pikir opung ini sudah berubah. Nggak kasar-kasar lagi kayak dulu. Oh iya, saya oke kan. Dia belikan saya tiket, berangkatkan saya dari Kupang sampai ke Pekanbaru, dia tanggung semua. Dia tanggung semua untuk kerja dengan mertuanya. Mamanya. Ya, dengan mertuanya. Dengan orang tuanya si laki-laki. Iya. Terus? Mulai dari 2017 sampai 2019 saya sama opung itu. Nah, selama dengan opung gimana? Itu lebih sadis lagi, Pak. Lebih sadis lagi. Sadisnya gimana, nah? Hampir setiap hari itu dia pukul saya. Dan itu anak-anaknya semua itu tahu. Selama yang saya tinggal sama dia. Berapa lama tuh? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ngalami kekerasan hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Ada alasan tertentu enggak sampai mukul apa gitu, nah? Misalnya Ana buat kesalahan apa, kemudian dia emosi dan sebagainya, atau gimana? Gimana dia itu kayak kita nggak boleh ketawa di depan dia. Nggak boleh ketawa depan dia. Ana kan lagi nonton video lucu di HP. Dia sedang nonton TV. Ana ketawa, dikiranya saya ketawain dia. Disitulah pertama dia siram Ana pakai air. Kadang sapu mau dipukulnya. Kadang saya lari keluar dari rumah. Itu bertahan selama 1 tahun 8 bulan. Nah, waktu Ana kan setelah dari yang rumah majikan pertama yang anaknya tadi kan pulang ke kampung dulu. Iya. Itu sempat cerita apa di kampung itu? Kalau pengalaman selama kerja di situ? Kalau itu saya selalu menutupi dari keluarga. Supaya bisa kabur lagi. Siap. Jadi setelah selama 1 tahun 8 bulan dan anaknya tahu hanya diam saja, dan memang kan anak ini kan diminta lagi datang oleh anaknya tadi untuk kerja ke rumah orang tuanya. Siap. Dia tahu kalau Ana mengalami itu? Dia tahu. Apa yang dia lakukan? Dia suruh sabar. Sabar. Dan saya ikuti juga. Ini yang mukul yang perempuan yang laki-laki ini? Yang tempat Ana kerja kedua ini? Orang tuanya laki-laki ini? Ini orang tua perempuannya atau orang tua laki-lakinya? Orang tua laki-laki. Orang tua laki-lakinya yang mukul Ana? Iya. Usia berapa tuh, nah? Dianya? Kira-kira waktu itu? Dia umur berapa ya? 70-an. 70-an? Siap. Jadi setelah 1 tahun 8 bulan kemudian? Iya, kenal sama Denny. Kenal sama Denny pun dia masih mukul juga. Kadang mau dia, kan Denny kan sering datang. Denny ini siapa? Denny itu yang calon suami saya itu, Pak. Calon suami Ana. Siap. Yang sekarang di sini juga ya? Iya. Sekarang di sini juga. Siap. Waktu itu dia kerja di kantor Bertua Garda Nusantara. Di kantor Bertua Garda Nusantara udah. Iya. Jadi selama
Denny tahu dia masih melakukan. Dia masih melakukan, tapi saya bilang sabar, tahan. Oh, Sabar. ke Denny-nya. Iya, saya bilang sabar, tahan, nggak boleh gitu. Dia orang tua. Oh, Kita oke. harus Iyalah. menghormati dia. Ada semacam satu kewajaran. Pertama, Denny dan Ana ini orang satu kampung. Siap. Artinya di sini apapun, ketika kita di perantauan kita juga hubungan saudara kita makin dekat. Kemudian Siap. ada yang mengalami tindak kekerasan, otomatis semua keluarga yang dari kampung kita otomatis sakit hati. Dan sebenarnya enggak hanya keluarga, jadi tetangga gimana waktu itu nah? Tetangga sebelah kiri kanan, Hmm. yang di rumah Opung, yang di Jalan Teratai, itu anjurkan anak untuk keluar dari situ. Cuman anak tahan. Cuman mereka tahu dengan itu. Bahkan anak kos yang tinggal di sewa kos di rumah Opung itu tahu semua. Karena mereka setiap hari di kos, mereka tahu Dengar suara kena marah, suara makian apa gitu ya. makian, suara pukul, tahu. Kemudian setelah 1 tahun 8 bulan itu kan anak keluar. Atau memang habis kontrak atau gimana waktu itu dengan mereka? Kontrak mereka itu 2 tahun baru boleh pulang. Kalau 2 tahun, kalau belum sampai 2 tahun, kita tanggung ongkos sendiri pulang. Kalau udah 2 tahun baru dibiayai, diongkosi. Siap. Setelah 1 tahun 8 bulan berarti kan belum cukup 2 tahun itu. Iya. Gaji terima. Dikasih. Semua. Full. Semua, Pak. Tapi nggak dilemparkan lagi kan? Enggak. Yang dilemparkan itu yang pertama tadi aja. Anaknya. Nah, setelah 1 tahun 8 bulan kemudian anak kemana? Kan habis keluar dari rumah si Opung ini tadi. Siap. Anak kemana setelah itu? Aku di kantor Om Markus. Di Bertua Garda Nusantara. Nah, tadi yang tak enak. Ada nggak cerita tak enak lainnya dari selama pengalaman kerja ini? Yang kemarin jadi asisten rumah tangga itu. Selain mendapat kekerasan fisik seperti itu, ada nggak yang nggak enak lainnya? Enggak, itu aja Pak, nggak ada lagi. Tentu kalau udah setiap hari mengalami itu cacian, kerja harus kita kerjakan juga, tapi itu anak-anaknya di rumah itu ada? Enggak ada. Memang anak-anak dia semua yang di Jakarta, di Amerika itu mengetahui semua itu. Dan mereka mengakui juga bahwa Dari mana taunya? Bahwa mamanya begitu. Dari mana taunya? Anak cerita semua ke anak-anaknya. Terakhir atau yang sebelum itu juga. Baru masuk pertama sama Opung itu. Pokoknya mereka kan pesan kalau Opung macam-macam kasih tahu kami aja. Jadi kalau si Opung melakukan kekerasan, saya kasih tahu. Jadi berarti Anda sudah punya nomor kontak mereka juga? Iya, nomor semua udah ada. Setelah Ana laporkan, ada perubahan nggak? Ana laporkan ke anak-anaknya, ada perubahan nggak? Tetap aja. Tidak nggak ada perubahan. Jadi speechless, woy. Enaknya nah? Enaknya itu di rumah anaknya. Kalau di rumah Opung memang kayak hidup yang pertama tadi ya, yang pertama kali. Yang pertama kali. Itu agak mendingan itu enak lah ya. Enak orangnya. Cuma kalau datang Opung ini udah lain ceritanya. Dia nggak sama cucunya juga begitu, Pak. Jadi dia tinggal sendiri di rumah itu, si Opung ini? Iya, sekarang udah ke Jakarta kayak anak-anaknya. Kan Ana sudah tahu nih. Siap. Dari awal pertama datang sudah tahu karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa. Ya udah adalah gambaran. Iya. Kok masih mau tuh gimana? Aku karena menghargai anaknya. Karena anaknya itu waktu aku di kampung dia tolong saya. Jadi ini kan setelah tahu semua setelah 1 tahun 8 bulan kerja, itu keluarga di kampung sampai hari ini belum tahu. Artinya pengalaman yang Ana alami ini. Belum tahu. Saya nggak pernah cerita. Satu orang pun
keluarga di kampung tidak ada yang Enggak, tahu. saya ceritanya semua baik-baik saja, semua aman. Kenapa? Kalau cerita, saya rasa mereka sedih, Sedih, suruh pulang, pasti tak ikhlaskan lagi anak kabur. Kabur ya? Keluar. kerja. Jadi yang namanya kita mengalami apa ya, kayak itu kan kita mengalami tekanan. Siap. Kemana anak suka cerita dulu? Aku pertama itu berdoa. Berdoa. Siap. Terus? Selain itu aku nggak pernah cerita ke orang. Nggak, memang ditutup habis. Itu tuh habis sendiri aku Itu memikulnya gimana? sendiri. Itu gimana caranya? Ya artinya kan hati terbebani, pikiran terbebani. Kayak mana cara menetralkan itulah semua gitu? Iya, kayak telepon sama kawan, cerita-cerita, ketawa-ketawa itu Dengan Kak, ketawa-ketawa, iya. semua rasa semua rasa enak. Udah plong gitulah. satu hari Kalau berapa? enggak sama anak kos yang tempat mereka sewa. Jadi di kalau tempat si setiap Opung. hari mengalami tekanan, satu hari berapa kali ketawa? Ya kadang kalau enggak aku keluar ke Indomaret izin mau keluar jajan. Disitulah aku entah ngobrol sama orang-orang di sekitar situ. Ini ngobrol gitu aja, Iyalah. Pak. Selebihnya saya sendiri berdoa aja. Jadi waktu kerja di sini tuh memang nggak ada kawan yang misalnya dari satu kampung yang bisa diajak curhat lah, cerita atau apa. Aku ini nggak pernah keluar, Pak. Jadi nggak tahu Jadi kalau di sini nggak ada. Ada kawan pun nggak tahu. Nggak tahu. Jadi saya pikir di sini nggak ada orang Timor. Orang sekampung saya tidak ada. Padahal banyak. sangat ramai. Jadi saya itu dilarang nggak boleh bergaul sama orang sekampung saya. Alasan mereka ada tahu nggak? Nanti terpengaruh. Atau dia takut? Itu saya nggak tahu alasannya, Pak. Coba kalau ke gereja, ke mall, lihat orang Timor nggak boleh Noleh. ketawa, iya, nggak boleh senyum atau gini, nggak boleh. Oh, ada juga diajaknya mendampingin dia keluar kemana, ada Iya. juga. Pokoknya kalau keluar sama mereka baru keluar. Kalau sendiri nggak boleh. Paling-paling boleh ke Indomaret. Itu kalau sama Opung, tapi kalau sama anaknya itu nggak boleh. Harus sama dia perginya. Dia keluar baru boleh ikut keluar kalau diajak. Iya, Kalau sama Opung boleh keluar sendiri. siap. Kecuali sama karyawan bapak itu. Bisa keluar, tapi kalau sendiri nggak boleh. Nah, sekarang kan Ana sudah kuliah. Ada mimpi yang, keinginan yang hari ini tercapai. Apa yang mau Ana lakukan sebenarnya? Mau jadi apa sebenarnya? Kok kuliah itu? Apa ya? Apa yang Ana pikirkan? Aku harus kuliah supaya apa? Gitu. Memang dari keluarga saya tidak ada yang kuliah, Pak. Jadi dari situ saya pengen biarlah dari satu keluarga adalah salah satu yang kuliah. Apa yang membuat Ana berpikir itu? Kan pasti ini yang nama kita mikir ya, ini keluargaku tidak ada yang kuliah. Siap. Kemudian ya mungkin aku harus angkat harkat martabat keluargaku. Nah, apa yang membuat Ana berpikir seperti itu? Apakah ada yang cerita tentang kuliah, atau memang Ana melihat kehidupan orang yang kuliah, atau ada yang mendukung Ana kamu harus kuliah, atau gimana? Jadi semua kakak-kakak sepupu kandung saya itu putus sekolah semua. Putus sekolah semua. Di SMP kelas 3 ada yang SMA, ada yang pokoknya putus sekolah gitu, langsung keluar langsung nikah. Langsung nikah. Jadi dari situ saya pikir, oh hidup ini nggak ada majunya ke depan. Kok dia langsung nggak ada, dia mau sendiri menikmati masa mudanya gitu. Kok langsung dia mau nikah gitu. Kan banyak tantangannya. Ya, adik-adik Ana kuliah? Nggak Yang ada dua lah. di Jakarta itu? Nggak, kerja rumah tangga juga. Itu perempuan kedua-duanya? Dua-dua perempuan. Pernah komunikasi dengan
Adik yang di Jakarta? Ada, Ada. Teleponan ada? ada. Ada ngobrol, bisa nggak aku sambil kuliah atau ada nggak? Artinya ajak mereka kuliah juga gitu. Enggak, itu putus sekolah juga, Pak. Putus sekolah juga. Dua-duanya. Kenapa nggak diajarkan pulang kampung pas ujian nasional aja? Itu saya lagi anjurkan juga sama adik saya. Kalau adik saya yang nomor 3, kalau yang nomor dia sudah menikah dan punya Oh, anak. yang nomor 2 sudah menikah, Dan yang sudah nomor punya 3 anak. Yang nomor 3 yang belum, masih belum. lajang. Udah diajarkan bagaimana cara pulang kampung ujian nasional tak perlu kelas 3 gitu. Udah. Siap. Itu, Pak. Jadi orang tua anak tahu anak kuliah? Enggak tahu. Nggak tahu. Kapan mau ngasih taunya? Rencana kalau udah selesai baru kasih tahu satu kali. Kenapa? Mau bikin kejutan? Rencana, Pak. Begitu. Memang mau bikin kejutan. Siap, Pak. Pulang setelah selesai, mak aku udah selesai kuliah, mak aku bawa menantu untuk mama gitu. Siap. Jadi dari pengalaman-pengalaman ya kita sebut sebagai tindak kekerasan yang anak alami secara fisik, secara mental. Apa yang bisa Ana petik atau Ana sampaikan ke kawan-kawan di luar sana yang ketika ngalamin ini kamu harus seperti apa, apa yang bisa Ana sampaikan atau Ana ceritakan ini? Ana nggak pernah ceritakan, Pak. Jadi kalau ditanya, aku baik-baik saja, aman, nggak ada masalah apa-apa. Nah kan Ana nih mengalami, ya Siap. Ana mengalami tindakan itu. Dan Ana sekarang sudah berhasil keluar. Siap. Nah sekarang barangkali ada kawan-kawan yang belum bisa keluar. Pernah ndak Ana ngasih semangat ke mereka atau aku kayak mana ya? Kayak kita jadi menasehati orang lah gitu. Sebaiknya kau keluar, harus berani, harus melapor ke kepolisian kalau mengalami ini, jangan takut. Pernah ndak Ana ini? Kalau itu sih, Pak, nggak ada. Kalau teman-teman orang-orang di sini yang sekampung, mereka kerjanya ikut yayasan. Ikut yayasan. Siap. Kawan-kawan ada yang pernah dengar juga mengalami? Saya nggak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Iya. Karena gini nah, kita dikasih Tuhan pengalaman lebih dulu mungkin dari kawan-kawan yang ada. Mungkin kalau saya pikir Ana perlu semacam apa namanya ya, bikin ya paling tidak dengan kan sekarang ada handphone, ada video, bisa ada punya media sosial, bikin apa namanya semacam ya cerita-cerita aja pakai handphone. Siap. Kawan-kawan yang mengalami ini, artinya adalah apalagi anak juga sekarang kuliah, rasanya punya tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi ke kawan-kawan yang di luar supaya perilaku-perilaku yang tidak baik dari oknum-oknum, ya kan kalau kita katakan itu orang tempat anak majikan anak itu disebut orang Pekanbaru, dia memang orang Pekanbaru tapi kan oknum. Jadi tidak semua orang Pekanbaru seperti itu. Tidak semua orang satu wilayah itu jahat seperti itu. Kayaknya Ana perlu sampaikan bahwa bagaimana cara melepaskan diri agar orang yang melakukan tindak kekerasan itu berhenti dengan cara-cara yang baik. Misalnya, oke kawan-kawan, ketika kita mengalami ini, yuk nasihati, sampaikan. Pilihan terakhir adalah laporkan. Nah, apalagi sekarang kan Ana sudah berada di tempatnya Bang Marcos di PT Bertuah Garda Nusantara. Siap. Yang saya yakin bisa membantu Ana untuk menyampaikan hal-hal tersebut seperti itu. Dan apalagi juga ada lembaga yang khusus menangani perlindungan perempuan dan anak. Ke depan masih punya ke depan Ana punya cita-cita apa?
sampaikan aja kayak mimpi pengen kuliah, ternyata sekian tahun dapat juga kuliah. Nah, ada mimpi Siap. apa atau cita-cita apa? Saya pengen buka usaha di kampung, Pak. Buka usaha di Di kampung. kampung. Itu targetnya kapan? Selesai kuliah, selesai kredit, Pak. Tapi dengar kabar Ana udah ngambil rumah di sini. Siap, Pak. Itu terus nanti gimana? Kalau pulang misalnya nggak ada dana, dijual, Pak. Dijual Siap. saja. Baru mau buka usaha di kampung. Di kampung usaha apa yang mungkin bisa Ana buat? Kayak kedai-kedai gitu, Pak. Kedai-kedai gitu. Siap. Itu nanti si abang-abang tuh gimana? Mau dibawa langsung atau ditinggalkan dulu di sini? Dibawa langsung lah, Pak. Jangan sampai ditinggalkan Ana. Ada pesan terakhir Ana untuk ya tentang kekerasan ini, nah, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan perempuan terutama. Apa yang Ana ingin pesankan ke orang-orang atau majikan-majikan yang ada di luar sana? Nggak ada sih, Pak. Sampaikan. Kan nggak mungkin. Artinya gini, ini kan akan kita unggah di media sosial dan akan Siap. banyak orang yang belajar dari hasil obrolan kita, akan banyak orang yang simpati dengan obrolan kita dan akan semakin ramai orang yang bergerak di bidang sosial, saya yakin, untuk supaya tindak pidana kekerasan ini stop gitulah, berhenti. Nah, kira-kira Ana sudah pernah mengalami, sudah ada majikan yang melakukan perbuatan tidak terpuji yang saya katakan seperti itu. Apa pesan Ana untuk mereka-mereka yang seperti itu? Coba kasih satu pesan. Jadi bagi saya, Pak, mungkin kalau dibilang kan biasanya orang bilang pembantu kalau diambil dari dari kampung. Nah, Jadi disayangi karena dia itu yang banyak membantu dalam rumah. Membantu, menolong lah, dihandle lah semua yang di dalam rumah. jadi siapapun kita harus saling sayang, menyayangi, dan sayangilah. memang Seperti keluarga sendiri. kodratnya seperti itu. Dan memang harus seperti itu karena kita tak bisa dianggap kaya. Siap. Kalau semua orang kaya. Kita tidak bisa dianggap majikan kalau tidak ada yang bantu pekerjaan kita di rumah. Siap. Jadi artinya kita ini saling bergantung. Jadi jangan sampai ada tindak apapun yang merugikan orang lain, dan tolong stop segala bentuk kekerasan apapun juga bentuknya, baik fisik maupun mental. Begitu Nah ya. Siap. Oke Nah, terima kasih Nah udah mampir ke Bang Eko Ngopi. Terima kasih cerita-ceritanya dan sudah berbagi pengalaman. Dan terima kasih sudah hadir di podcast Bang Eko Ngopi. Untuk Ana, semoga pengalaman-pengalamannya menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang ada di luar sana untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun mental. Dan saya pastikan bahwa tidak akan pernah ada namanya orang kaya kalau tidak ada yang miskin. Tidak akan pernah ada namanya majikan kalau tidak ada yang namanya asisten rumah tangga. Dan tidak akan pernah ada yang namanya bos kalau semua orang tidak ada yang bekerja pada satu orang. Dan untuk itu, salam perlindungan.